Halo Sobat Mapan, kembali lagi bersama saya Panji Pajawicaksono. Kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi sering disalahpahami, yaitu utang. Pertanyaan sederhana, apakah utang itu alat finansial yang cerdas atau justru jalan menuju kebangkrutan? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Di zaman sekarang, akses utang itu sangat mudah. Kartu kredit bisa dibuat online, paylater muncul di setiap e-commerce, pinjaman online cair dalam hitungan menit. Nah, di situ ini bisa membantu, tapi di sisi lain banyak orang yang terjerat tanpa sadar. Masalahnya bukan pada utangnya, tapi bagaimana literasi dan kontrol diri. Secara sederhana, utang adalah uang yang kita pakai hari ini, tetapi harus dibayar di masa depan. Artinya, kita sedang meminjam uang dan penghasilan masa depan kita. Utang bisa berbentuk kartu kredit, paylater, pinjaman online, dan kredit produktif. Yang membedakan itu bukan jenisnya, tapi tujuannya. Kartu kredit sebenarnya bukan musuh. Ia adalah alat untuk pembayaran. Nah, namun banyak orang salah paham. Mereka melihat limit itu sebagai uang tambahan. Padahal limit itu bukan aset. Itu adalah kewajiban yang harus dibayar. Jika hanya membayar minimum payment, bunga akan terus berjalan dan utangnya membesar. Kemudian pay letter itu terlihat ringan karena cicilannya kecil. Tetapi secara psikologis, pay letter membuat kita merasa barang itu murah. Padahal yang terjadi adalah kita menambah beban cash flow bulan depan. Oke. Masalahnya bukan pada cicilan 100 sampai 200 ribu, tapi jika ada 5 sampai 6 cicilan sekaligus. Kemudian pinjaman online. Pinjaman online menawarkan kemudahan yang luar biasa, namun seringkali disertai bunga yang tinggi dan denda yang besar. Banyak orang terjebak itu karena butuh cepat, tidak punya dana darurat, dan tidak menghitung kemampuan bayar. Dan pada akhirnya pinjaman kecil berubah menjadi tekanan finansial yang besar. Nah, kenapa banyak orang terjerat utang? Ada 3 penyebab utamanya, yaitu yang pertama, gaya hidup yang tidak seimbang dengan penghasilannya. Yang kedua, kurangnya literasi keuangan. Dan yang ketiga, tidak memiliki dana darurat. Oke. Ketika terjadi kondisi darurat, utang menjadi pilihan yang terakhir, yang sering berubah menjadi kebiasaan. Oke. Tidak semua utang itu buruk. Nah, dalam ilmu keuangan, kita mengenal 2 kategori, yaitu utang baik dan utang buruk. Nah, perbedaannya sederhana. Apakah utang itu menghasilkan uang kembali atau hanya menghabiskan uang? Oke. Utang baik adalah utang yang meningkatkan aset atau penghasilan. Contohnya, modal usaha, pendidikan yang meningkatkan skill. Nah, jika utang tersebut menghasilkan cash flow lebih besar daripada bunganya, maka itu disebut leverage yang sehat. Kemudian utang buruk.
Nah, utang buruk adalah utang yang untuk konsumsi. Misalnya, membeli barang mewah yang tidak produktif, kan barang itu nilainya turun ya, tapi cicilannya juga tetap jalan. Ini menciptakan tekanan pada cash flow kita setiap bulan. Utang yang berbunga tinggi tanpa kontrol itu bisa menjadi utang bunuh diri. Ketika cicilan melebihi kemampuan bayar kita, cash flow menjadi negatif. Dan pada titik itu, seseorang mulai gali lubang untuk tutup lubang. Contoh sederhananya, untuk utang baik yang strategis, itu seorang meminjam untuk membuka usaha kecil. Nah, jika usaha tersebut menghasilkan profit yang besar dari bunga pinjamannya, maka utang itu uh, memperkuat kondisi keuangannya. Okay? Kuncinya adalah pada perhitungannya dan manajemen resikonya. Nah, sebaliknya, contoh utang buruk yang konsumtif. Cicilan pay letter untuk barang yang tidak mendesak hanya menambah beban. Itu tidak menghasilkan uang, tidak meningkatkan skill, hanya menambah kewajiban kita di setiap bulan. Nah, dampak utang pada cash flow itu setiap cicilan mengurangi ruang gerak keuangan kita. Semakin besar cicilan, semakin kecil sisa uang untuk menabung dan investasi. Dalam jangka panjang, ini memperlambat pertumbuhan aset kita. Nah, kemudian lingkaran utang. Lingkaran utang terjadi ketika seseorang tidak mampu bayar cicilan, kemudian mereka pinjam lagi untuk bayar, kemudian cicilan makin besar dan tekanan finansialnya meningkat. Ini adalah siklus yang sangat berbahaya. Nah, secara finansial, rasio cicilan yang sehat itu maksimal 30% dari penghasilan bulanan. Jika lebih dari itu, resiko cash flow terganggu. Dan disiplin dalam rasio ini itu penting untuk sustainabilitas. Oke. Jadi bagaimana cara kita bijak untuk berutang? Yang pertama, buat anggaran. Prioritaskan utang berbunga tinggi untuk dilunasi dulu. Kemudian bangun dana darurat dan yang paling penting, jangan gunakan utang untuk membiayai hidup. Karena pada akhirnya utang bisa menjadi alat untuk mempercepat kekayaan atau jalan kalian menuju krisis finansial. Nah, itu pilihannya ada di tangan kalian. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.